Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini atas segala perlawatanmu, kasihmu yang boleh nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Semua kebaikan bersumber darimu dan mengaliri hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu yang akan ditaburkan hamba-Mu, sehingga menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dan cahaya kehidupan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Topik renungan kita hari ini, sungguh Tuhan adalah sumber segala yang baik. Saudara-saudara, sahabat renungan harian HKBP Rawalumbu yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara menghadapi kesulitan dan kesulitan? Pernahkah saudara menghadapi cobaan-cobaan hingga saudara menghadapi bahwa kehidupan ini terasa sangat sulit, terasa tidak ada warnanya, dan sungguh sangat-sangat membingungkan. Dan ketika itu terjadi, apa yang ada dalam benak dan pikiran saudara? Apa yang ada dalam pemahaman saudara? Sebagian orang menuduh bahwa Tuhanlah sumber ketidakadilan. Sebagian orang menuduh bahwa Tuhan adalah sumber pencobaan. Bahwa Tuhan bahkan sengaja menimpahkan kejahatan, kemiskinan, kemeralatan kepadanya, dan berbagai persoalan-persoalan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dibantu untuk memahami, kita juga diajak untuk memikirkan, kita juga diingatkan untuk mengerti bahwa penderitaan-penderitaan itu sebenarnya tidak bersumber dari Allah. Itulah yang mau dikatakan oleh Yakobus, dan dengan tegas dia mengatakan bahwa kita semua sebenarnya harus tahan uji. Menghadapi cobaan, tantangan hidup, kesulitan, ragam sakit, penyakit, badai kehidupan ini, sebenarnya kita harus tahan uji dan kita harus berjuang mengalahkan dan melewatinya. Apabila kita menghadapi cobaan, Yakobus mengatakan jangan kita berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak pernah mampu dicobai oleh sesuatu yang jahat, dan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Karena segala yang bersumber dari Allah adalah damai sejahtera dan kebaikan. Yang diberikan Allah adalah sukacita dan kebaikan. Tuntunan Allah adalah tuntunan pemeliharaan, tidak tuntunan untuk kebinasaan. Tuntunan dari Allah adalah tuntunan yang membawa kita ke dalam kehidupan, bukan untuk kecelakaan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan masa depan. Yakobus menegaskan kepada kita supaya jangan sembarangan menuduh. Supaya jangan menuduh Tuhan sebagai penyebab penderitaan yang kita alami, yang muncul sebenarnya akibat hasrat dosa sendiri. Bisa saja kita mengalami penderitaan oleh karena kelemahan-kelemahan kita, oleh karena kelalaian-kelalaian kita, atau oleh karena ketidakmampuan kita, atau oleh karena kita tidak memiliki sesuatu keahlian dalam hidup dan kehidupan ini, atau mungkin kita sembrono, asal-asalan dalam hidup ini, sehingga penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan itu datang.
Jikapun kita sudah berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, namun kita harus menghadapi penderitaan. Sekali lagi Yakobus mengatakan itu tidak bersumber dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika itu tidak bersumber dari Allah, atau jika kita menghadapi sesuatu penderitaan, sesuatu kesulitan, sesuatu persoalan hidup, kita dipanggil untuk lebih tegas lagi, untuk benar-benar menyatakan diri sebagai anak Allah, dan kita diperlengkapi dengan pertolongan, anugerah, mukjizat, dan hal-hal yang luar biasa yang tidak bersumber dari dunia ini, tapi bersumber dan diberikan oleh Allah itu sendiri. Sehingga Yakobus mengatakan kepada kita, kepada pembaca, kepada pendengar firman hari ini, kita jangan sesat. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tidak pernah menimpakan penderitaan kepada anak-anak yang dikasihinya, kepada umat yang dipilihnya, kepada bangsa yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah menimpakan sesuatu hal yang tidak baik kepada mereka. Setiap pemberian yang baik atau kebaikan yang kita rasakan, kebaikan yang selalu kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita, yang kita terima, itu bersumber dari Tuhan. Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik bagi manusia. Itu dapat kita lihat sejak Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Di akhir penciptaan itu selalu ada kata semua baik. Tuhan melihat semua baik. Artinya ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan yang bersumber dari Tuhan adalah kebaikan semata. Amin Bapak Ibu Saudara, adalah kebaikan semata. Seorang penginjil kesembuhan yang terkenal dari Amerika Serikat mempopulerkan sebuah kalimat, God is good. Allah itu baik. God is good. Allah itu baik. Banyak orang pada masanya menentangnya, tidak setuju dengan perkataan seorang penginjil tersebut, tidak setuju dengan perkataan yang dicetuskan, yang dipopulerkan oleh Oral Roberts. Banyak orang menentangnya. Banyak orang mengatakan bahwa tidak selamanya kebaikan bersumber dari Allah. Tetapi Oral Roberts selalu tegas dalam perkataannya dan sesuai dengan kesaksian imannya. Segala yang baik bersumber dari Allah, dan Allah itu penuh dengan kebaikan. God is good. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan dari Oral Roberts tersebut populer hingga dewasa ini, sehingga ada lagu God is so good. It's so good to me. Allah sungguh baik dan baik pada saya. Tentu baik pada saudara, baik pada kita semua, baik kepada dunia ini. Sehingga Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kebaikan kasih dari Tuhan membuat, menjamin hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera, bahkan dimenangkan, dipulihkan. Allah sungguh sangat baik dan setia memelihara perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kita kasihi, kita harus fokus kepada Allah. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakannya, karena kebaikan-kebaikan selalu mengalir darinya, memenuhi hidup dan kehidupan kita di sepanjang waktu. Baik pada musim penghujan, baik pada musim kemarau, ataupun pada musim badai pandemi COVID-19, ataupun pada musim banjir-banjir seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Keadaan dan status kita hari ini adalah status yang dimenangkan, status yang dipulihkan oleh karena kebaikan-kebaikan dan kasih karunia semata dari Tuhan. Oleh karena kasih dari Tuhan, keadaan dan status kita dari orang yang berdosa kini dipulihkan, diampuni. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, kebohongan-kebohongan yang kita adakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Itu mungkin secara tersembunyi dan mungkin ada yang secara nyata kita perbuat sendiri. Tapi Allah mengampuni kita. Tapi Allah begitu sabar menunggu pertobatan kita.
bahkan status kita diperbaharui, dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu sungguh sangat luar biasa? Bukankah itu sungguh kebaikan-kebaikan yang daripada Allah? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pendengar renungan harian hari ini, Allah sumber segala yang baik. Yakini itu dan percaya atas karya dan pengorbanannya. Semoga saudara-saudara tetap diberkati Tuhan. Mari kita beraktivitas dengan baik, mengutamakan kasih Allah, hidup di dalam doa dan semangat dalam melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sumber kebaikan dan kebaikan-kebaikan-Mu selalu mengalir dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, memenuhi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kami kuat ketika kami menghadapi pergumulan, atau mungkin ketika kami jatuh dalam pencobaan, atau mungkin ketika kami menderita oleh karena kelemahan fisik, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena ketidakberdayaan kami, dan oleh karena berbagai intimidasi dan cobaan dari dunia ini. Kami harus berjuang, kami harus setia, kami harus benar-benar mau dimampukan dan diberdayakan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Allah semakin dipermuliakan dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami, semua pendengar renungan hari ini yang mengikuti ibadah harian ini. Mari Tuhan memulihkan yang sakit di rumah dan di rumah sakit, baik oleh karena virus COVID sehingga mereka harus isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, atau isolasi mandiri di tempat-tempat khusus, ataupun yang sedang perawatan di rumah sakit. Semuanya kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan, sebab Engkau penuh mujizat, sebab Engkau penuh kuasa, sebab Engkau adalah Allah yang sanggup, sebab Engkau adalah Allah yang peduli. Berkati juga saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dan mungkin menghadapi duka cita. Berikan kekuatan kepada mereka. Bangsa dan negara ini sesungguhnya Tuhanlah yang memelihara. Berkatilah para pemimpin kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga mereka satu adanya untuk melayani masyarakat, untuk menyatakan damai yang daripadamu di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selalu ada orang, selalu ada oknum-oknum tertentu yang dipakai iblis untuk boleh merusak citra bangsa dan negara kami, untuk boleh menggoyangkan pemerintahan di negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghalaunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap anak Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, sehingga renungan harian ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang memberkati, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan dan sukacita, sehingga mereka pada hari-hari yang akan datang semakin semangat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita telah selesai atau ibadah kita telah selesai. Kami berharap semua saudara-saudara dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Shalom.